Ya, Imbang ada bertanya kan kepada kelompok kita. Ya. UBSI grup kita mau gimana, kontribusi kita apa? Lalu kita jawab waktu itu bahwa kontribusi kita secara individu, bukan secara kelompok. Ya. Nah, lalu saya ingat diskusinya Pak Yusuf Citra mengenai bagaimana kalau kita berdoa untuk membantu orang-orang yang susah, seperti Pak Ogah, contohnya itu, ingat nggak Pak? Pengemis, Ya. Pak Ogah, itu kan kita bantu secara individu kan Pak? Jadi kontribusi kita kan secara individu, seperti yang kata Ibu ini gitu ya, secara individu. Nah, sedangkan Imbang di benaknya dia itu, walaupun itu semua ada, government pasti akan cuek, karena dianggap ini too good to be true, and so on. Gitu. Kecuali kalau ada dukungan masyarakat, dukungan rakyat. Nah, dia mengharapkan dukungan dari kita, gitu Pak. Nah, kalau kita sebagai individu nggak akan didengar. Tapi kalau menjadi satu gerakan dan mereka tahu uangnya ada, itu kan mewakili masyarakat. Kita kan tidak mewakili masyarakat. Nah, mungkin itu idealnya ya, idealnya. Jadi saya kira bisa diakomodasi ininya Pak Imbang, tapi kalau nggak ada kekuatan rakyat, di mana saat ini adalah serikat pekerja yang punya bargaining power. Kalau misalnya kayak kita katakanlah intelektual, mahasiswa, yang ada berlalu gitu. Tapi kalau serikat pekerja itu vital banget. Saya teringat dengan Pak Kun ini kan punya masa cukup banyak dan dia Ketua Asosiasi Pekerja Asia Pasifik. Nah, jadi kalau Pak Kun bisa mengkoordinir serikat pekerja di Indonesia aja, itu punya bargaining power. Jadi kita mau masukin duit ini, yang masukin serikat pekerja, ya, masukin untuk kesejahteraan serikat pekerja dan rakyat. Kalau mereka ada 20 juta kan dengan istri dengan anaknya 2 orang sudah 80 juta. Ya. Nah, suara mereka didengar. Sekarang kalau kita hanya lobby ke Jokowi, lobby nggak didengar. Pengalaman saya begitulah. Ya. Jadi kita harus di belakang gitu. Kita di belakang, yang di depannya serikat pekerja. Dan kenapa serikat pekerja? Serikat pekerja punya bargaining power. Karena kita kan menghasilkan devisa and so on dari industri. Industri itu pengusaha. Pengusaha itu kan mengeksploitir lah si serikat pekerja. Nah, kalau serikat pekerja dia strike 1 hari, 2 hari, kan yang rugi semua kan. Pemerintah akan worried gitu ya. Jadi ini kita harus cerdik gitu menggunakan sebagai alat si serikat pekerja ini. Dia bilang, serikat pekerja, saya punya uang, saya punya akses, saya butuh backup dari pemerintah, saya punya program seperti ini untuk kesejahteraan. Bahkan BPJS bisa jadi murah sekali gitu ya. Nah, kalau you nggak mau, kita strike. Dan suara mereka akan terngiang-ngiang terus di media massa. Gimana Pak? Mungkin dengan kekuatan MES yang banyak ini, asal diberikan guidance, protokol yang tepat, ya. Tadi juga melalui pelatihan dan lain-lain gitu ya, edukasi dan pelatihan, ya. Kita meyakini bahwa mereka memiliki kekuatan, mereka adalah community yang memiliki power sebetulnya. Hanya saja memang saat ini masih banyak fragmentasi. Jadi kalau misalnya ada financing gitu ya, untuk membuat role model atau pilot project terhadap hal ini, ya, karena dia volumenya besar, maka ini bisa menjadi suatu kekuatan. Dari sudut pandang spiritual, ini juga menarik, Prof. Tadi dari sudut pandang, mungkin dari sudut pandang pekerja, tapi dari sudut pandang spiritual, mereka itu adalah ya, manusia itu kan satu sel 1,4 volt dikali triliunan sel, ya. Jadi triliunan volt, ya. Coba kita bayangkan kalau mereka bersatu memiliki visi yang sama, frekuensi yang sama, koherensi yang sama, untuk kita bersama-sama ingin mencapai tujuan, visi yang di-share kepada mereka, ini luar biasa secara spiritual, energi yang luar biasa. Dan ini bahkan juga kalau main patternnya bisa sama satu sama lain, ya, ini dahsyat gitu, bahkan bisa membentuk satu peradaban besar gitu.
bahkan bukan hanya di Indonesia, di dunia. Karena hitungannya adalah mungkin Prof pernah menyampaikan ya, N kuadrat itu ya Prof ya. Jadi kita membantu medan energi manusia tadi, anggota-anggota serikat ini membantu untuk meningkatkan medan energi dari bumi. Yang saat ini kita takuti adalah kepunahan. Jadi extinction, kita udah pada masa yang ke-6, sehingga dikhawatirkan ini puncaknya ini saat-saat ini, di mana dari iklim ini ada siklus ya, siklus yang lagi ada perubahan besar, kemudian dari peperangan, dari ekonomi resesi gitu ya, pangan dan lain-lain. Ini berada pada satu waktu. Maka dari itu saya pernah lihat bahwa ini yang membuat medan energi bumi ini menjadi rendah ya. Nah, kalau tadi orang-orang tadi bisa memiliki berkontribusi kepada medan energi bumi ya, kita meyakini bahwa kita bisa lepas dari kepunahan the sixth mass extinction ini, itu Prof.